Seiring waktu berjalan, gak kerasa ya bahwa negeri ini sudah lama sekali merdeka. Dan ini adalah tahun kemerdekaan yang ke-79. Tentu aja di bulan kemerdekaan ini masyarakat yang ada di Indonesia ini akan merayakan kemerdekaan ini dengan berbagai macam cara. Sebagai salah satu apresiasi untuk memperingati perjuangan para pahlawan pada zaman dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi ceritanya hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk pergi nonton pawai yang ada di Kecamatan Labuan Haji. Pawai ini selalu diadakan setiap tahunnya. Ini rutin diadakan di Kecamatan Labuan Haji ataupun di daerah-daerah lainnya. Mungkin di daerah lain itu namanya beda-beda ya. Mungkin ada yang karnaval, ada yang pawai juga. Pada intinya ya tujuannya sama, untuk merayakan atau memeriahkan hari kemerdekaan NKRI. Saya kesininya cukup pagi ya, tapi ternyata udah banyak banget dah ini orang yang antri coba. Dan akhirnya ini pesertanya udah datang ya. Ini yang pertama datang, bukan nomor urutnya. Kalau nomor urutnya ini nomor urut 7. Saya itu nontonnya ini di dekat juri ya, karena di dekat juri itu biasanya peserta ini akan melakukan variasi gitu. Ya, mayoritasnya kalau yang perempuan ya sama orang Tanjung juga semua. Maju, jalan. Ya dari laki yang perempuannya. Ya dari laki dari Tanjung yang memberikan kehormatan, bintang kehormatan. Akhirnya dari SMP Negeri nomor 1 Labuan Haji. Peserta dari SMP 1 Labuan Haji ini bisa dibilang ya cukup panjang lah ya. Peserta-pesertanya ini menggunakan berbagai macam kostum ya, ada yang menggunakan adat, ada yang menggunakan profesi, dan yang lain-lainnya. Dan ini adalah salah satu kostum dari Nusa Tenggara Barat ya, atau ini biasa dikenalnya dengan lambung. Ada juga pakaian-pakaian adat lainnya seperti Dayak, Sumatera, Bali, dan lain-lain. Dan ini peserta selanjutnya ini dari MTSNW Suryawangi. Konsep atau tema dari sekolah-sekolah ini bisa dibilang itu ya mirip-mirip ya dengan sekolah lainnya. Tapi ada juga sih yang membedakan, nanti ada beberapa kondimen gitu yang membedakan tergantung kreativitas dari sekolah tersebut. Nah, ini adalah pengantinnya, ini pengantin Sasa. Peserta yang selanjutnya ini menyusulnya itu SMP 2 Labuan Haji ya. Ini dulu saya tuh sekolah di SMP 2 Labuan Haji ya teman-teman. Dan kita lihat nih kreasi dari SMP 2 Labuan Haji. Ini itu kelihatannya lebih heboh ya daripada peserta-peserta lainnya. Nah, ini kostum-kostum pesertanya ini kayaknya itu dibuatnya itu dari barang-barang bekas ya, atau dari plastik mungkin ya. Oke, lanjut lagi kita lihat kreasi-kreasi lainnya ya. Ini biasanya itu di belakang-belakang gitu loh. Ternyata ini ada drum bandnya juga ya SMP 2 Labuan Haji ini. Kalau saya sebenarnya nggak terlalu setuju sih sama drum band ini, karena drum band ini bukan budaya dari Indonesia gitu. Saya lebih setujunya gendang belik sih. Mungkin nanti di sekolah-sekolah lain itu ada gendang beliknya ya, semoga aja dah nanti kita lihat. Nah, dan ini adalah pengantinnya dari pengantin Sasa dari SMP 2 Labuan Haji. Ini pengantin ceweknya, ceritanya ini diiringi sama dayang-dayangnya, ada ini pengiringnya kalau bahasa Lomboknya. Jadi pengantinnya itu nggak barengan ya, pengantin cowoknya ini di belakang. Nah, ini adalah pengantin cowoknya nih. Ini juga sama ya, mereka itu diiring sama cowok-cowok gitu. Memang di Lombok ini sendiri ya seperti ini dah kalau lagi ada prosesi adat gitu. Nah, ini terus ada kreasi selanjutnya ini peri-peri gitu. Terus ini ada pakaian adat. Ini Bhinneka Tunggal Ika tulisannya, ini berbagai macam adat ini di belakang. SMP 2 Labuan Haji ini juga bisa dibilang cukup panjang ya, karena SMP negeri yang ada di Labuan Haji ini cuma 2 ya, yaitu SMP 1 Labuan Haji dan SMP 2 Labuan Haji. Jadi wajar-wajar aja sih kalau ini rombongannya itu cukup panjang ya, tapi masih banyak juga sih sekolah-sekolah lainnya yang sederajat gitu nanti.
kan ada menggunakan poluan, ya tentu dalam hati ada terberkas. Nah ini dia nih yang menarik lagi nih kreasinya, ini ada ubur-ubur gitu, terus ini kayaknya ini para nelayan ya, ini ada ubur-ubur, ada kepiting, ada ikan di bawah ini. Wah ini bener banget dah, ini para nelayan dah ini. Cukup bagus ya kreasi-kreasi dari SMP 2 Labuan Haji ini, dan memang cukup heboh gitu loh. Tapi ya tunggu dulu karena belum semua sekolah ini tampil gitu, banyak sekali SLTP dan sederajat itu yang belum tampil. Lanjut lagi nih ke peserta lainnya. Ini SMP 1 Satap. Ini lokasinya itu di Banjarsari, tetanggaan sama desa saya ini. Sekolah ini nggak terlalu banyak variasinya karena memang ini siswanya itu nggak terlalu banyak ya, tapi lumayan lah. Nah ini dia bawa gendang bele, ini sepertinya ini ekskul dari sekolah ini. Selesai dari SMP 1 Satap, ini selanjutnya pesertanya itu dari SMP Islam. Ini dari desa Esot kalau nggak salah, ini tetanggaan juga sama desa saya. Nah ini ada kreasi-kreasinya, ada peri-perinya gitu. Ini dari barang-barang bekas kayaknya ini jajannya masih ada isinya kayaknya itu. Ini sekolahnya itu bisa dibilang itu baru berdiri ya, belum terlalu lama lah ya. Tapi ini kita lihatnya kreasinya lumayan juga ya, boleh juga lah. Menggunakan aksesoris baju yang sangat luar biasa yang dibuat dari bekas. Ini pesertanya itu jalannya nggak teratur ya teman-teman, jadi siapa yang duluan sampai di lapangan Tanjung itu dah yang duluan jalan gitu, makanya ini nggak teratur gitu loh nomornya. Dan peserta selanjutnya ini SMA 1 Labuan Haji, ini alumni saya, ini dulu saya sekolah di sini di SMA 1 Labuan Haji. Ini juga banyak sekali kelihatannya kreativitasnya ya, banyak sekali gaun-gaun yang dibuat gitu dari SMA 1 Labuan Haji ini. Memang sih SMA 1 Labuan Haji ini udah pasti nggak mau kalah dah tuh sama SMA-SMA lainnya ataupun MA-MA yang lainnya. Secara SMA 1 Labuan Haji ini merupakan salah satu SMA yang paling besar di Labuan Haji ini sendiri. Dan ini para ibu guru dan bapak gurunya itu ikut jalan juga sih, tapi saya itu nggak terlalu banyak kenal sih, kayaknya ini guru-guru baru gitu loh. Nah ini pengantinnya, ini pengantin sasanya diiringi sama pengiring-pengiringnya. Ini pengiringnya banyak banget ya. Kalau kita nyongkolan kayak gini sih seru banget ya, banyak sekali yang ngiring gitu kan. Selain pakai lampung, ini pengiring-pengiringnya juga pakai kebaya juga, jadi ini campur aduk gitu. Intinya ini sama, ini dia mengiring pengantinnya. Terus ini ada juga baju adat dari Dayak. Ada juga pengantin-pengantin dari daerah lainnya. Terus ini ada profesi, ada polwan, ada guru, ada juga bidan dan yang lain-lainnya. Ini saya mau cari keponakan saya juga ini, soalnya keponakan saya sekolah di sini, saya diminta untuk bawain dia air. Katanya sih dia pakai dodot. Kayaknya sih di belakang-belakang ini karena keponakan saya ini cowok. Nah ini dia nih yang saya maksud, ini ternyata ini gendang belenya ada di SMA 1 Labuan Haji ya teman-teman. Jadi gendang bele ini asli ekskul dari SMA 1 Labuan Haji. Jadi dia itu nggak pakai drum band yang melainkan itu diganti sama gendang bele, karena nggak ada drum band sebenarnya di SMA 1 Labuan Haji ini, adanya ya gendang bele sebagai ekskul dari siswa-siswi yang ada di SMA 1 Labuan Haji ini. Dan ini pas lagi variasi ini saya lumayan jengkel ya, kok ini mobil-mobilnya itu nggak mau ngalah ya. Ini kan di depan juri gitu, seharusnya kan mereka stop gitu, tahu lah ya lagi ada acara gitu. Jadinya ini dari anggota gendang belenya ini nggak terlalu leluasa gitu loh melakukan variasinya, karena ini mobil-mobilnya nggak mau di stop, nggak mau ngalah coba mereka. Padahal ya cuma nunggu sebentar aja gitu, kalau rombongan ini udah lewat mereka juga diizinkan untuk lewat gitu kan, tapi ya tunggu dulu sebentar setelah variasi gitu kan. Lanjut lagi ini ke peserta selanjutnya, ini dari Ponpes Tanjung. Saya nggak tahu nama ponpesnya, ini tulisannya kecil banget ya, jadinya kurang bisa saya baca gitu sih. Tapi nggak apa-apa, coba dah kita lihat kreasi dari Ponpes ini. Ini drum bandnya lagi variasi di depan juri.
Nah, ini dah nih kreasinya. Ternyata di sini ada peri-peri gitu yang menggunakan gaun berwarna merah putih. Oh, ini dia campur ya, jadi satu pompes gitu loh. Jadinya ini ada yang kecil-kecil juga yang ikutan. Ini juga ada nih 3 lagi perinya ini. Tapi ini peri yang di depan ini atau peri yang di belakang ya, nggak tahu juga, ini nyambung dia soalnya. Ini selanjutnya MANW Penada Gandor ya, ini MA di desa saya. Nah, dan ini dia nih kreasinya, tiba-tiba ini ada yang ngelahirin, coba di depan jurinya ini dia langsung pingsan gitu mau ngelahirin. Dan bidan-bidannya pun langsung sigap dah ini menangani pasiennya, dan akhirnya ini anaknya keluar. Nah, itu dah anaknya tuh boneka kecil itu. Ini pas tadi itu dia itu pura-pura jatuh gitu, itu pada heboh dah ini, dikirain dia itu beneran pingsan sama penontonnya. Ternyata cuman prank. Lanjut lagi ke peserta selanjutnya, ini dari MTS-nya. Kalau tadi kan MANW Penada Gandornya ya, ini MTS NW Penada Gandornya, ini satu sih tempat sekolahnya tapi beda-beda tingkatan gitu. Dan ini dia nih, langsung aja ini perisian dia ini kreasinya. Jadi perisian ini juga merupakan salah satu budayanya orang Lombok ya. Biasanya juga setiap tahunnya itu di desa-desa itu diadakan perisian gitu loh. Jadi semacam adu kekuatan gitulah sesama laki-laki. Terus ini udah masuk ke barisannya umum ya. Ini dari desa Banjarsari. Ini itu kostumnya itu pernah digunakan di festival di Pringgasela ya. Jadi menurut saya itu ini kurang wow ya. Ini udah biasa aja gitu, karena ini kostumnya itu digunakan ulang di acara yang berbeda sih gitu. Jadi bisa dibilang ini kurang kreatif gitu loh, karena apa yang ditampilkan ini udah pernah ditampilkan sebelumnya gitu. Seharusnya kan dimodifikasi ulang ataupun ya dibuatkan yang lain gitu, yang lebih berbeda. Memang sih kelihatannya ini luar biasa banget ya, karena ini kan digunakannya di desa Pringgasela ya, pada festival Pringgasela, bukan di Labuan Haji sendiri. Jadi di Labuan Haji ini sendiri ya baru dilihat gitu sama warganya. Lanjut lagi, ini ada gendang beleknya. Ini gendang belek dari desanya, dia lagi variasi gitu di depan juri. Saya itu paling seneng dah kalau denger gendang belek ini, karena alunan dari musiknya itu ya gimana ya, bagus aja gitu. Lanjut lagi, ini dari desa Suryawangi. Dan ayo dah kita sama-sama melihat kreasi dari desa Suryawangi. Biasanya kalau di umum ini biasanya nanti lucu-lucu banget ini kreasinya. Ini kreasinya sama ya, gendang belek juga, ini sama seperti desa sebelumnya ya. Lanjut lagi ke desa Ijo Balit. Ini desa Ijo Balit itu di barisan pertamanya itu pengantinnya langsung ini. Ini pengantin cewek atau ini pengantinnya barengan cewek cowok. Diiringi sama ibu-ibu sama warga lainnya ini yang menggunakan lambung. Terus ini lucunya ini ada ya warga yang udah dewasa ini pakai pakaian sekolah anak kecil gitu, dan dia lagi goyang-goyang gitu dah ini. Lagi variasi di depan juri. Lanjut lagi ini ke desa yang lainnya. Ini dari desa Tanjung. Ini paling depannya itu juga sama ya pengantin, tapi ini kelihatannya cuma pengantin cewek aja ya, jadi dia itu dipisah. Terus ini pengiringnya itu bawa tembolak sama nampan gitu loh. Ini memang asli dari budayanya Lombok ini. Ini cukup menarik sih, udah cukup lama ya saya nggak ngelihat pemandangan seperti ini. Tembolak seperti ini biasanya itu digunakan untuk menyajikan makanan pada acara-acara tertentu gitu. Dan ini adalah pengantin prianya, tapi ini pengantin prianya itu nggak terlalu banyak pengiringnya ya, sedikit gitu loh. Di belakangnya ada juga yang menggunakan adat Dayak. Ada pasukan keempat, Parawal
dari pengantin saudara-saudara, kemudian paguyuban terusnya paguyuban maksimal 1 menit. Silakan atraksi. Iya. Nah ini dia mau variasi juga ini dari Desa Tanjung ini, dia itu Prisian. Ini sih beneran dia Prisian, pepadu-pepadunya ini. Kayaknya ini sakit-sakit dah nanti ini pulangnya. Karena ini beneran mereka itu melakukan aksinya gitu. Pas kecil-kecil dulu saya sering sih nonton Prisian itu karena di desa saya sendiri juga diadakan Prisian gitu. Nah terus ini ada sawerannya, ini sawerannya banyak banget teman-teman. Itu uang asli ya, bukan uang palsu. Selesai dapat saweran lagi dah dia ini melanjutkan aksinya ini, karena memang kalau lagi Prisian kayak gini tuh kalau lagi dikasih saweran itu ya semakin menggebu-gebu dah ini pepadu-pepadunya itu. Pokoknya seru banget deh, kayaknya nanti kalau ada acara Prisian saya nonton deh. Selesai melakukan aksinya, mereka pun memberi hormat kepada juri dan melanjutkan perjalanan. Nggak cukup sampai di sana, ternyata ini ada gendang beliknya juga. Karena masih banyak kontingen yang ada di belakang. Lalu. Ini gendang beliknya itu musiknya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, menurut saya ini kreatif banget sih. Kayaknya ini sih yang bakalan menang ini Desa Tanjung. Selesai gendang belik ini disusul sama ibu-ibu petani. Ini bukan petani KW tapi petani beneran, ini kelihatan sih dari wajah-wajahnya. Kelihatan juga dari skillnya membawa bakul. Nah, nggak perlu dipegang tuh bakulnya, bisa dia jalan. Selanjutnya ini di belakang Desa Tanjung ada Desa Teros. Desa Teros ini tetanggaan ya sama Desa Tanjung ini, jadi mari kita lihat kreasinya. Mungkin berbeda atau mirip-mirip atau mungkin saling contek gitu kan. Oh ternyata ini enggak, ini berbeda kayaknya. Ya udah pasti berbeda sih, masa iya saling bocorin, nggak mungkin juga. Ternyata ini masih ada MTS juga, ini ketinggalan MTS-nya. Ini setelah umum ternyata masih ada MTS dari MTS NW Grace gitu. Ya walaupun telat-telat dikit nggak apa-apa lah, yang penting tampil gitu kan. Motor ini Allah. Nggak tengah tahunnya. Ya, pejuangnya sudah berkumpulan darah luar biasa. Sudah harus berkelahi sama buaya atau. Nah ini juga ada MA juga, ini sama MA itu yang di Esot itu ini. Oh yang tadi MTS-nya berarti ya ini MA-nya. Ini itu memang pesertanya banyak banget ya. Tadi kata penyelenggaranya itu ini pesertanya itu dilepasnya itu di jam 1 siang biar nggak kesorean gitu atau nggak kemalaman gitu selesainya. Terus ini di belakangnya ada dari Desa Labuan Haji ya, ini kategori umum. Ini tuyul-tuyulnya ada yang besar juga, coba ada yang kecil juga. Bukannya yang tuyul-tuyul kecil ya, tapi ini besar juga ada tuyulnya.
Terus ini pengiring-pengiring pengantinnya ini, terus ini ibu-ibu PKH yang menggunakan baju merah putih ini. Terus ini barisan para ibu-ibu ini, emak-emak ya, gaunnya bagus-bagus juga ini emak-emak ya. Terus ini ada orang tua ini lagi sakit. Wah, kasihan ini orang tuanya ya, didorong-dorong coba. Ini tuh beneran dia jatuh ya teman-teman. Kayaknya nanti pulang-pulang ini semuanya sakit-sakit dah, pegel-pegel ini, karena banyak sekali kan juri-juri di pinggir jalan itu. Ada beberapa mungkin tempat jurinya, otomatis kan di tempat-tempat juri itu dia jatuh-jatuhan gitu juga kan. Tapi ya begitulah, teruslah berkarya tanpa batas. Ini ada yang menarik ya, ini di profesi itu dia bawa uang rakyat. Ini ada pejabat yang bawa uang rakyat. Nah, itu udah tuh tulisannya, uang rakyat. Selanjutnya ini yang menyusul itu Desa Gres. Coba dah kita lihat kreasi dari Desa Gres. Ya, bisa. Lurahnya nih, Bapak Lurahnya nih, Bapak Kades. Dengan kostum pengantin. Nah, ini dia nih kreasi dari Desa Gres. Ternyata ini ada mak lampir, ada tuyul, ada genderuwo juga. Ini grup pesugihan semua ya di belakang-belakang ini. Terus ini ada juga ini yang lucunya, ini ada bapak-bapak yang pakai gaun. Ini dia itu pede banget, ini dia nari, coba ini pakai gaun. Ini bukan cewek teman-teman, ini bapak-bapak. Bapak-bapak lihat aja dah tuh, lengannya aja gede banget. Selesai dari Desa Gres, ini yang menyusul itu desa saya, Desa Penada Gandor. Ini baru jalan aja di Desa Penada Gandor, heboh-heboh banget ya. Heboh-heboh ini pesertanya. Memang sih nggak terlalu banyak kreasi yang dikeluarkan ya, tapi ini pesertanya itu yang heboh-heboh. Sebenarnya saya ini agak gimana ya, saya sembunyi ini biar nggak dilihat, soalnya tadi kan diumumin itu kita itu ya diajak untuk ikut serta gitu, tapi saya nggak ikutan. Nah kan ini ibu-ibu hamilnya itu heboh banget pokoknya, ini heboh. Barisan dari desa saya ini cukup panjang ya, cukup banyak yang ikut, karena memang di desa saya ini ya desa yang besar sih gitu. Cuman ini kayaknya kurang persiapan aja ya, jadi nggak terlalu banyak kreasi-kreasi yang ditampilkan. Ini barisan-barisan para ibu PKH, di belakangnya ini ada ibu-ibu petani nih. Ibu petaninya ini masih muda-muda ya. Ternyata ini ada Prisian juga nih dari Desa Penada Gandor ini. Ini beneran dah juga, ini Prisian ini beneran disaling pukul dah ini. Lanjut lagi ini ke peserta yang terakhir, ini dari SMA IT yang ada di Ijo Balit. Saya kirain tadi udah habis ya peserta SMA atau SMP gitu, ternyata ada. Ini kayaknya dia terakhir datang ini, padahal Ijo Balit itu jaraknya dari lapangan Tanjung itu nggak terlalu jauh. Tapi ya nggak tahu lah ya, kita nggak pernah tahu ya kendala-kendala apa yang mereka alami sehingga mereka itu ya tampilnya terakhir gitu. Ini itu kreasinya bisa dibilang itu cukup banyak ya, dan itu yang pakai gaun-gaun itu di bagian-bagian depan gitu dia itu. Oke, itu dia pawai perayaan 17 Agustus tahun 2024 di Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur. Semoga video ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.